Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Najwa Ardanisa dengan nomor induk mahasiswa 210601158, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 kelas A di Universitas Islam Negeri Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemikiran tafsir modern dan kontemporer, di mana saya akan menjelaskan salah satu sosok mufasir yang sangat terkenal di Nusantara dengan berbagai macam perjalanan pendidikannya dan juga pemikirannya, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani, nama lengkapnya Abu Al-Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Beliau ini adalah seorang ulama ternama Indonesia yang lahir pada Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Banten pada tahun 1813. Beliau dikenal sebagai ahli fikih dan juga ahli hadis. Syekh Nawawi Al-Bantani mengabdikan hidupnya untuk perkembangan ilmu agama dan juga pendidikan Islam. Ia belajar di berbagai daerah, termasuk Mekah dan juga Mesir. Beliau menjadi murid ulama-ulama terkemuka pada zamannya. Syekh Nawawi Al-Bantani juga aktif dalam menyebarkan pemikiran Islam moderat dan toleran. Karyanya termasuk tulisan-tulisannya tentang fikih, hadis, dan juga tafsir. Keberhasilan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam memadukan tradisi ilmuwan Timur dan Barat membuatnya dihormati di seluruh dunia Islam. Ia juga memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan tradisi keilmuan Islam di Indonesia. Dahulu, Syekh Nawawi adalah seorang ulama dari Tanara Serang, Banten yang sangat alim dan terkenal di kota suci Makkah. Beliau merupakan guru besar di pusat Islam Haramain Makkah Madinah di zamannya. Beliau bernama asli Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau dikenal produktif menulis kitab dan menguasai banyak disiplin ilmu keislaman. Selain guru dari para guru besar dan kiai pernah berguru kepada beliau. Di antara kitabnya yang populer yaitu Riyadus Sholihin, Syarh Muslim, Al-Raudhah, Nashihul Ibad dan masih banyak lainnya. Namun, kealiman beliau justru kemudian menimbulkan rasa cemburu di kalangan ulama Makkah kala itu. Bahkan, beliau pernah dideportasi dari Haramain karena kecemburuan ulama setempat atas prestasi beliau sebagai pengajar di Masjidil Haram Makkah. Syekh Nawawi kemudian menerima keputusan itu, lalu beliau kemudian rela dipulangkan ke tanah Jawa di Indonesia. Namun, kepulangan Syekh Nawawi ke Jawa kemudian malah membuat resah penguasa Haramain. Kala itu, Syekh Aun Ar-Rafiq membawahi dan memiliki otoritas dalam penunjukan pengajar dan imam di Masjidil Haram. Keresahan Syekh Aun Ar-Rafiq ini lantaran banyaknya desakan pelajar di Haramain yang menghendaki agar Syekh Nawawi kembali dibolehkan mengajar di Masjidil Haram. Atas desakan itu, penguasa Haramain memanggil kembali Syekh Nawawi, tetapi dengan syarat, Syekh Nawawi bisa menjawab pertanyaan yang dirumuskan oleh sejumlah ulama Haramain yang terlampir dalam surat panggilan. Syekh Nawawi harus bisa menjawab pertanyaan seputar makna gramatikal dan leksikal dari kata la siyama. Satu halaman pertanyaan itu, oleh Syekh Nawawi dibalas dengan 15 halaman jawaban, hanya untuk menjabarkan secara tuntas asal-usul, kedudukan i'rab, dan makna kata la siyama. Surat balasan Syekh Nawawi itu kemudian diuji banyak ulama Haramain. Hasilnya, mereka semua terkagum dan mengakui keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani sehingga karyanya layak disejajarkan dengan ulama Timur Tengah. Akhirnya, Syekh Nawawi pun kembali diangkat sebagai pengajar di Masjidil Haram dalam kuliah mazhab Syafi'i. Sejak peristiwa itu, popularitas Syekh Nawawi sebagai ulama besar dan penulis kitab semakin diakui dunia. Syekh Nawawi Al-Bantani membuktikan bahwa ulama Nusantara tidak ketinggalan secara intelektual dengan ulama-ulama di Haramain. Beliau juga layak disejajarkan dengan ulama-ulama di Timur Tengah. Diketahui, perjalanan tholabul ilmi Syekh Nawawi sangatlah panjang dan penuh ujian. Sejak kecil, Muhammad Nawawi sudah tampak kecerdasan dan ketekunannya dalam menuntut ilmu agama. Pertama kali ia belajar dari ayah kandungnya, Kiai Haji Umar bin Arabi.
Dalam buku 20 tokoh tasawuf Indonesia dan Dunia, 2019 Munawir menuliskan bahwa Muhammad Nawawi kecil belajar bahasa Arab dan dasar-dasar Islam. Muhammad Nawawi kemudian berguru kepada Haji Sahal dan Raden Haji Yusuf. Setelah 6 tahun menuntut ilmu, ia pulang dan menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin pesantren di Tanara. Kendati demikian, Muhammad Nawawi hanya bertahan 2 tahun mengajar di Tanara. Selanjutnya, ia terinspirasi dari perkataan Imam Syafi'i untuk bepergian menuntut ilmu. Nawawi pun bertolak ke Makkah yang masyhur sebagai pusat pengajaran Islam di Masjidil Haram. Sesampainya di Makkah, Muhammad Nawawi berguru dengan banyak ulama terkenal di Arab, seperti Sayyid Ahmad An-Nahrawi, Sayyid Ahmad Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, serta Syekh Muhammad Khatib Al-Hanbali. Muhammad Nawawi belajar ilmu keagamaan di Tanah Suci selama 3 tahun. Selepas itu, ia kembali ke kampung halamannya dan melanjutkan pengajaran di pesantren ayahnya. Beliau juga menentang atas tindak penjajahan Belanda di tanah Nusantara. Sekembalinya dari Makkah itulah, Syekh Nawawi kian tegas terhadap penjajah Belanda. Banyak dari ceramah-ceramahnya menggelorakan semangat perjuangan dan mengutuk kolonial Belanda. Akibatnya, pemerintah Belanda dan banyak pejabat lokal yang bekerja kepada kolonial amat membenci Syekh Nawawi. Sepak terjang Syekh Nawawi kian diawasi karena ceramahnya dianggap bisa memobilisasi massa. Selain itu, Syekh Nawawi juga muak dengan sikap priai lokal yang tunduk kepada penjajah dan melakukan praktek korupsi, serta suap-menyuap. Lantaran itulah, Syekh Nawawi merasa tidak betah tinggal di tanah air dan kembali ke Makkah untuk menuntut ilmu lagi. Diceritakan juga, bahwa proses menuntut ilmu Syekh Nawawi amat panjang, sekitar tahun 1830 sampai 1860. Dalam rentang tahun itu, beliau juga belajar ilmu tasawuf dari Syekh Ahmad Khatib Sambas dan Syekh Abdul Ghani Bima. Perjalanan panjang dalam menuntut ilmu itu menjadikan Syekh Nawawi begitu mumpuni, alim ulama terkemuka di bidang keislaman. Ia menjadi guru yang disegani penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia. Terlebih ketika Syekh Nawawi dipercaya mengajar di Masjidil Haram selama 10 tahun, yaitu tahun 1860 sampai 1870. Selepas itu, Syekh Nawawi berkonsentrasi menulis sejumlah kitab yang membahas berbagai ilmu keislaman, mulai dari tafsir, fikih, usuluddin, ilmu tauhid, teologi, tasawuf, sejarah Islam, tata bahasa Arab, hadis, dan akhlak, ajaran moral Islam. Karyanya amat banyak, bahkan diperkirakan lebih dari 100 kitab keislaman, mencakup kitab tafsir Al-Munir yang fenomenal, kitab As-Samaraiyaniyah Syarah Ar-Riyad Al-Albadiyah, Al-Aqd As-Samin Syarah Fat Al-Mubin Sulam Al-Munajjah Syarah Safina As-Salah, dan sebagainya. Usai mengajar di Masjid Al-Haram, Syekh Nawawi membuka pengajaran mandiri di rumahnya. Sejak itu, ratusan penuntut ilmu berbondong-bondong datang ke rumahnya sejak pagi hingga siang. Setiap hari, setidaknya, Syekh Nawawi memberikan kuliah Islam dalam 3 mata pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid-muridnya. Kendati tinggal di Makkah, Syekh Nawawi tetap memberikan suntikan semangat perjuangan kepada murid-muridnya yang berasal dari Nusantara. Hal ini terbukti dari sebagian muridnya yang menjadi tokoh Islam yang menentang penjajah Belanda seperti Haji Wasit dan Haji Tubagus Ismail yang memomandoi pemberontakan Cilegon tahun 1888. Murid kesohornya yang lain adalah pahlawan nasional Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama, sekaligus juga pejuang kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani. Apa saja sih pemikiran-pemikirannya? Untuk lebih jelasnya, mari saksikan dan dengarkan dengan baik video ini. Yang pertama, keilmuan yang mendalam. Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal sebagai ahli hadis dan fikih yang ulung. Pendidikan yang luas dan studi di berbagai pusat keilmuan Islam membuatnya memiliki wawasan yang mendalam terhadap ajaran Islam. Dan yang kedua adalah moderasi dan toleransi. Beliau mempromosikan pendekatan yang moderat dan toleran dalam beragama. Pemikirannya menekankan pentingnya memahami ajaran Islam secara proporsional dan menghindari ekstremisme. Yang ketiga, penggabungan tradisi keilmuan.
Syekh Nawawi Al-Bantani berhasil menggabungkan tradisi keilmuan timur dan barat, menciptakan pemahaman yang holistik tentang Islam. Ini mencerminkan pada petabilitasnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan pada zamannya. Selanjutnya yang keempat, membangun pendidikan Islam. Ia turut berperan dalam pengembangan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Pemikirannya mencakup penekanan pada pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman agama dan moralitas di kalangan umat Islam. Yang kelima, penolakan terhadap bid'ah dan kesesatan. Syekh Nawawi Al-Bantani menolak bid'ah atau inovasi agama dan mengajarkan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, yang menekankan perlunya menjauhi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Jadi pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keilmuan Islam di Indonesia dan mewariskan warisan intelektual yang berharga. Sekian dari video saya Baik Najwa Adanisa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.